Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai ada apa dalam sosiologi. Nah, dalam sosiologi itu ada yang namanya kelompok sosial. Kelompok sosial itu merupakan suatu kumpulan sosial yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Ciri-ciri kelompok sosial yang pertama memiliki kesadaran akan keanggotaannya, yang kedua hubungan timbal balik atau saling berinteraksi, yang ketiga memiliki struktur sosial, yang keempat memiliki norma atau aturan, yang kelima saling membutuhkan, yang keenam memiliki motif yang sama. Adapun beberapa faktor terjadinya kelompok sosial. Yang pertama itu kedekatan geografis dan tempat tinggal. Letak tempat juga dapat menentukan terjadinya kelompok sosial. Contohnya, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kumpulan nelayan. Yang kedua, daerah asal. Apabila individu bertemu dan tinggal dengan individu yang lain dalam jumlah yang cukup banyak dan memiliki daerah asal yang sama, sangat mendorong terjadinya kelompok sosial. Yang ketiga, kesamaan kepentingan. Terdapat kesamaan kepentingan di antara masyarakat dapat menimbulkan terjadinya kelompok sosial. Contohnya, kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Yang keempat, kesamaan keturunan atau pertalian darah. Kelompok sosial dapat terjadi atas dasar kesamaan keturunan dan pertalian darah. Jenis-jenis dari kelompok sosial yang pertama yaitu adalah kelompok solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kelompok sosial ini dikemukakan oleh Emil Durkheim berdasarkan ikatan solidaritas anggotanya. A. Ciri kelompok solidaritas, yaitu latar belakang anggotanya homogen dan sederhana. Kedua, terikat dengan kesadaran kolektif atau kesadaran yang sama. Norma sosial berdasarkan adat istiadat bersifat non-formal dan sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial. Contoh kelompok solidaritas mekanik bisa dikemukakan di masyarakat di desa. B. Ciri kelompok solidaritas organik. Yang pertama, latar belakang anggotanya heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, terikat dengan pembagian kerja yang spesifik. Yang ketiga, saling membutuhkan sesuai keahlian. Dan yang terakhir, norma sosial yang berlaku adalah hukum bersifat formal, restitutif, dan sanksi yang diberikan berupa denda atau penjara. Yang kedua, ada kelompok paguyuban dan patembayan. Kelompok ini dijelaskan oleh Ferdinand Tönnies berdasarkan kehendak alami dan kehendak rasional. Ciri-ciri kelompok paguyuban atau Gemeinschaft. Hubungan antara anggotanya bersifat intim dan pribadi. Jumlah anggota terbatas alias eksklusif. Dan yang terakhir terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paguyuban menurut ikatan darah, paguyuban menurut asal daerah, dan paguyuban menurut kesamaan pemikiran. Yang kedua, ciri-ciri kelompok patembayan. Yang pertama itu bersifat kontraktual atau sementara. Yang kedua memiliki tujuan dan perjanjian mengikat kelompok. Tiga itu ada kelompok primer. Jenis kelompok ini diperkenalkan oleh Charles Horton berdasarkan keakraban para anggotanya. Kelompok ini juga disebut sebagai face-to-face group. Ciri-ciri kelompok primer yaitu saling mengenal, akrab atau dekat. 2. Mempunyai kerjasama yang erat, saling berinteraksi, hubungan yang dijalin bersifat terus-menerus. Yang keempat, kelompok sekunder. Kelompok sekunder dikemukakan oleh Ellsworth Faris Jenis. Kelompok ini terbentuk karena ikatan formal atau kelembagaan. Yang pertama itu tidak semua anggota dalam kelompok saling mengenal. Yang kedua, interaksi yang dibangun tidak terluas intens. Dan yang terakhir, hubungan yang terjalin didasarkan pada asas manfaat. Yang kelima, kelompok in-group dan out-group. Jenis kelompok ini diperkenalkan oleh William Graham Sumner yang dibagi menurut perasaan dan sikap anggota. A. Ciri kelompok in-group. Mempunyai perasaan saling memiliki yang kuat, memiliki rasa simpati yang tinggi, menimbulkan kecintaan berlebihan atau fanatisme. Ciri-ciri kelompok out-group itu mengarahkan pada persaingan, konflik, dan kekerasan. Dan yang terakhir memiliki rasa antipati, ketidaksukaan, dan sikap antagonis yang melawan pihak lain. Dan yang terakhir itu ada membership dan referensi group. Ciri-ciri dari membership group adalah anggota hadir secara fisik atau offline, anggotanya bergabung secara resmi, masing-masing anggota memiliki kartu identitas atau atribut yang menjadi simbol dari kelompok tersebut. Ciri-ciri dari referensi group itu tidak bergabung menjadi anggota, menjadikan kelompok lain sebagai acuan untuk bertindak. Dinamika kelompok sosial adalah serangkaian perubahan yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial yang diakibatkan oleh interaksi sosial. Dinamika kelompok sosial ini dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.
Faktor internal itu contohnya seperti pergantian pemimpin, perbedaan kepentingan ataupun pendapat antara sesama anggota. Lalu contoh dari faktor eksternal adalah perubahan situasi ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian dampak dari dinamika sosial itu ada dua jenis, bisa positif dan juga negatif. Contoh dari dampak positifnya adalah dapat membantu seseorang ataupun kelompok menjadi lebih maju dan berkembang. Lalu contoh dari dampak negatifnya adalah menyebabkan permusuhan dan konflik. Sekian dari yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.